Selamat bergabung kami ucapkan kepada para pimpinan dan seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara presentasi online program serial Simadu ke-24 Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Parahutan Harahap, Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, yang kami hormati seluruh pimpinan anggota Bawaslu Kabupaten Subang, dan seluruh peserta yang saya banggakan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa bergabung bersama dalam kegiatan Simadu seri ke-24 tanggal 16 Agustus 2021. Sebagai informasi kami sampaikan, Simadu, serial peningkatan kapasitas individu, adalah kegiatan yang dilaksanakan di kalangan internal Bawaslu Kabupaten Subang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan seluruh sumber daya manusia khususnya yang berada di Bawaslu Kabupaten Subang. Program ini disajikan dalam bentuk presentasi materi atau webinar di mana setiap minggunya akan mengangkat tema menarik oleh satu divisi kerja yang ada di Bawaslu Kabupaten Subang. Seperti pada kesempatan ini, Divisi SDM akan menyajikan presentasi dengan tema soft skill dalam memaksimalkan performa kerja. Yang menjadi narasumber pada kegiatan hari ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Parahutan Harahap, Ketua sekaligus Kordif SDM Bawaslu Kabupaten Subang. Jalannya acara akan dipandu oleh moderator Bapak Aris Suberti ST, dan saya sendiri, Herdina Rahmat SE, bertindak sebagai host. Untuk mengawali acara, sebelum menginjak acara inti, sambutan dan pesan dari Ketua dan para pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Parahutan Harahap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang. Ada Bu Juju, Bang Cucu, dan Bang Jeki yang sudah bergabung, dan mudah-mudahan nanti Bang Imam juga akan bergabung dengan kita. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dan sudah kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pimpinan dan sahabat-sahabat seluruh sekretariat yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan program internal kita, yaitu Simadu. Program yang akan memberikan peningkatan kapasitas individu bagi kita semua. Mudah-mudahan tujuan dari Simadu ini akan bisa kita maknai dengan sungguh-sungguhnya. Karena yang namanya belajar, namanya meningkatkan kemampuan harus diasah dan terus-menerus, bukan hanya yang berstatus sebagai simsalabim, tapi harus selalu konsisten. Mudah-mudahan upaya kita pada hari ini akan memberikan manfaat kepada kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita di Bawaslu, dan juga akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa meningkatkan kapasitas diri sendiri
dan juga lembaga kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Juju Juharia untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat silaturahmi. Ya, mohon. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Bapak Paruhutan Harhat. Yang saya hormati juga pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang yang telah turut bergabung dalam kegiatan pagi ini. Tak banyak yang saya sampaikan. Saya selaku anggota Bawaslu Kabupaten Subang mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga Bawaslu Kabupaten. Semoga andalan kita, di mana setiap minggunya yang dilaksanakan setiap hari Senin. Semoga kegiatan ini tetap berlangsung dan dapat dilaksanakan. Selain program lain yang tentu menunjang kinerja Bawaslu. Hanya berpesan tetap menjaga kesehatan, saling mendoakan, dan tetap bersyukur. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Jeki untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Setidak-tidaknya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Simadu seri yang ke-24. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan dan juga staf semuanya. Semuanya pada bersemangat. Apalagi kemarin itu Bawaslu Subang se-Indonesia. Bawaslu terusnya ulang tahun yang ketiga. Dan juga terasa besok juga hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Salah satu kita menyambut untuk kemerdekaan itu kita tetap semangat, sehat selalu, ceria. Dan ini salah satu peningkatan SDM imunisasi ini, ya jangan sampai tidak berjalan. Artinya kapasitas, kemampuan, kekompakan, kebersamaan, yuk kita tingkatkan sekarang. Karena kalau kita tidak kompak, gitu kan, kebersamaannya itu rasanya kurang apa. Kemarin tadi pagi aja saya langsung datang, ternyata semuanya tetap bersemangat. Lama kemudian ketua datang, udah gagah sekali nih ketua, nih ceria sekali kan gitu. Jadi saya senang lihat kan gitu, semuanya kekompakan, kebersamaan, kesehatan. Karena ketua ini ceria sekali kan gitu kan. Malah sekarang juga nanti sudah acara ini dia ada sesuatu ngajak ke tempat kemana kan. Anjek. Air Bang. Oh siap. Penawaran yang baik sekali kan. Apalagi kalau semuanya diajak kan. Jadi kita bergembira bersama itu kita jalin. Barangkali itulah semoga kekompakan dan kebersamaan itu kita lebih tingkatkan lagi ketua. Tetap bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya, sambutan dari Bapak Cucu Kodir, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Bapak Dr. Andes Prautana Rahab. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, ada Ibu Juju Juharia dan Pak Cepi Johari dan Pak Iman, mudah-mudahan segera bisa bergabung di forum Zoom dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap menjaga kesehatannya. Yang saya hormati juga sahabat semuanya, seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa baik, alhamdulillah SIMADU seri 24 yang diampu oleh Divisi SDM alhamdulillah bisa terlaksana. Nilai baik bagi kita semua dalam rangka meningkatkan kapasitas individu kita, dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan untuk menopang kinerja kita, kerja-kerja kita di bawah. Kaitan dengan hari ini, alhamdulillah selamat 3 tahun Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan khususnya untuk Bawaslu Kabupaten Subang. Tak terasa kita di Bawaslu sudah 3 tahun dan tersisa tinggal 2 tahun lagi. Dan ini mudah-mudahan di sisa-sisa masa kerja kita, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan kerja-kerja kita sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan amanat undang-undang. Yang saya ingin sampaikan, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim Humas, tim Medsos, dan sahabat semuanya yang sudah ikut sama-sama membantu meningkatkan jumlah follower atau jumlah pengikut kita di medsos kita, terutama di Facebook. Alhamdulillah ada peningkatan yang cukup signifikan. Yang saya sampaikan pada saat SIMADU seri 21 ya kalau tidak salah, saya sampaikan bahwa posisi pengikut fanpage Facebook Bawaslu Subang itu berada di urutan kedua terbawah. Artinya kita berada di urutan 26 dari 27 kabupaten kota. Itu 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Tapi sekarang alhamdulillah selama proses 2 minggu kurang lebih ada peningkatan yang signifikan dan jumlah pengikut fanpage Facebook Bawaslu kita sudah merangkak ke papan menengah, berada di posisi 15. Ini merupakan torehan yang luar biasa untuk tim medsos dan tentu sahabat semuanya yang sama-sama ikut membantu meningkatkan pertemanan di fanpage Facebook Bawaslu. Artinya secara dilihat dari jumlah pengikut fanpage Bawaslu sudah pada posisi aman dan posisi papan menengah. Nah, kaitan dengan IG, alhamdulillah sudah keluar dari zona merah, posisinya sudah berada di posisi ke-24. Namun ini perlu kerja keras bersama untuk sama-sama ditingkatkan, ya minimalnya sama dengan fanpage Facebook bisa merangkat ke papan menengah, itu harapannya. Mudah-mudahan sama-sama kita saling membantu untuk meningkatkan jumlah follower di IG. Dan kaitan dengan Twitter, alhamdulillah posisinya sudah berada di papan menengah, peningkatannya yang cukup luar biasa juga. Dan untuk YouTube posisi juga papan menengah. Ya, tinggal yang posisi papan menengah berarti tinggal isinya atau status-statusnya yang mengedukasi masyarakat terus ditingkatkan. Gitu. Jadi untuk mempertahankan eksistensi Bawaslu di masa pandemi ini tentu kita harus mampu melakukan kerja-kerja yang bisa adaptasi terhadap kebiasaan baru, memaksimalkan medsos yang kita miliki untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
tentang undang-undang pemilu, tentang demokrasi, dan lain sebagainya. Yang ada kaitannya tentu dengan tugas-tugas kita. Itu saja barangkali hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak. Untuk Pak Iman, sepertinya belum hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, kita melangkah ke acara inti dan akan dipandu oleh moderator, Bapak Aris Subekti. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk host yang sudah memberikan waktunya kepada moderator untuk memandu acara Simadu seri ke-24 ini, di mana tema yang akan disampaikan yaitu soft skill dalam memaksimalkan performa kerja, yang akan disampaikan oleh moderator kita yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Haji Parahutan Harahap sebagai Korbit SDM Kabupaten Subang yang juga merangkap sebagai ketua. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri. Waktu dan tempat disilakan untuk menyampaikan. Silakan Ketua, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pimpinan dan sahabat-sahabat sekalian, seri Simadu yang ke-23 ini mengangkat tema tentang soft skill dalam memaksimalkan performa kerja. Ke-24 izin Ketua. 24, ya mohon maaf. Ya. Dan sebelumnya saya tadi menyampaikan apa yang disampaikan Bang Cucu tentang FB kita yang sudah merangkap di papan menengah atau di papan yang sudah aman. Kemarin saya termasuk 2 minggu kemarin setelah mendengar bahwa itu kita di zona yang kurang baik, setiap saya ketemu dengan teman-teman, saya tanyakan FB-nya ada apa tidak. Kalau ada, tolong langsung di-follow, tolong langsung diajak pertemanan dengan Bawaslu Subang. Inilah bahagian dari upaya-upaya kita di dalam mendongkrak proses atau mungkin media kita. Dan hari ini karena juga nanti ada pertemuan dengan orang tua dan dewan guru di pesantren saya, nanti akan saya ajak semua untuk berteman dengan Bawaslu Kabupaten Subang supaya banyak yang melihat dan mengamati kita. Ini bahagian dari salah satu upaya-upaya kita di dalam meningkatkan follower kita, meningkatkan ataupun banyak yang mungkin akan melihat dari kehumasan Bawaslu. Tapi persoalan IG, Twitter, karena di kampung mungkin ini belum begitu belum begitu banyak yang mempunyai itu. Tetapi masing-masing kita melakukan upaya itu tentu akan berharap hasil yang akan lebih baik. Kita akan masuk kepada materi yang hari ini tentang soft skill dalam memaksimalkan performa kerja. Ada 2 hal yang perlu disampaikan sahabat-sahabat sekalian. Pertama, yang mungkin yang perlu kita mendapat pengertian dan penjelasan apa yang mungkin dimaksud dengan skill. Yang kedua tentang performa kerja. Apakah ada kaitan antara soft skill dan performa kerja? Nanti akan kita bahas, kita sampaikan di dalam forum ini. Baik, yang dimaksud dengan soft skill adalah
kemampuan atau keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan dalam mengatur dirinya sendiri agar mampu performa kerja. Tentu secara letterlek, kalau dihubungkan dengan kemampuan sumber daya manusia, bahwa materi yang hari ini kita berharap kalau sudah bisa mengetahui dan juga memahami tentang soft skill atau kemampuan keterampilan kerja, ini kita berharap nanti pada akhirnya akan bisa meningkatkan dan memaksimalkan performa kerja kita di Bawaslu Kabupaten Subang. Nah, soft skill itu ada meliputi 2 unsur. Yang pertama, interpersonal skill atau keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain. Kalau bahasa Qur'annya mah hablum minan nas atau hubungan antar sesama manusia. Nah, ini sangat penting karena lembaga Bawaslu adalah lembaga yang kita tahu sendiri, lembaga banyak bersentuhan dengan masyarakat, banyak bersentuhan dengan orang lain. Minimal paling tidak ada 3 komponen yang mungkin di dalam kerja kita berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kalau di Bawaslu adalah peserta pemilu, yang kedua ada masyarakat sebagai pemilih mungkin, baru yang ketiga adalah penyelenggara. Minimal di dalam 3 hal ini, kalau kita sudah memiliki kemampuan dan keterampilan di dalam menyampaikan sesuatu ataupun di dalam khususnya di dalam kebijakan-kebijakan Bawaslu kepada 3 komponen ini, insya Allah kita Bawaslu akan aman lah. Kita akan bisa melampaui ekspektasi orang lain lah. Minimal kita Bawaslu ini sudah punya kemampuan di dalam memanajemen kerja-kerja kita semua. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan intrapersonal skill atau kemampuan mengatur dirinya sendiri. Ternyata kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain atau hablum minan nas ini tidak cukup di dalam melakukan performa kerja, tetapi juga harus intrapersonal skillnya juga harus mumpuni lah, ataupun kemampuan mengatur dirinya sendiri. Nah, kenapa? Karena kitalah yang sesungguhnya, pribadi-pribadi inilah yang sesungguhnya nanti yang kalau digabungkan di dalam lembaga ini akan membentuk suatu performa kerja yang lebih baik. Kemampuan diri sendiri kita, kemampuan diri sendiri inilah yang nanti kalau dioptimalkan, nah ini akan berdampak kepada lembaga. Nah, apa yang kemampuan diri sendiri ini? Seperti misalnya tentang karakter building. Karakter bangunan karakter kita sebagai pengawas pemilu. Karakter kita sebagai pekerja di badan pengawas pemilu. Yang kedua juga kapasitas building kita, kemampuan kita, pengetahuan tentang undang-undang, pengetahuan tentang kepengawasan, bagaimana pengetahuan dan kemampuan di dalam penindakan misalnya, atau penyelesaian sengketa dan segala macam. Nah, kalau ini sudah dimiliki oleh seluruh personal, saya yakin lembaga juga akan bisa lebih baik dan bisa melaksanakan tugas-tugas lembaga secara maksimal. Nah, komponen soft skill yang banyak berperan dalam performa kerja, seperti misalnya ada inisiatif. Inisiatif, kalau setiap orang, setiap individu kita ini punya inisiatif di dalam memajukan lembaga yang
punya kualitas dalam proses pengawasan penindakan, tentu ini akan berefek yang positif terhadap lembaga ini. Itu juga termasuk integritas personality. Ini harus diasah. Kejujuran kita harus menjadi kata kunci di dalam kerja kita semua. Kalau sudah di dalam suatu lembaga hanya beberapa orang saja yang punya personality, yang punya kejujuran, ini integritas. Nah, ini kita khawatir bahwa sebuah lembaga itu mungkin tidak akan dipercayai oleh masyarakat, oleh rakyat. Di Lagu juga kan di Mars Bawaslu juga berintegritas tinggi, integrity, kejujuran. Nah, termasuk diantaranya juga kemampuan menyelesaikan masalah, berpikir kritis. Ini yang harus bisa ditanamkan kepada kemampuan personality kita atau kapasitas dan karakter building kita. Kemampuan untuk terus belajar. Karena namanya kewajiban belajar itu ilal lahdi ilal mahdi. Dari lahir sampai ke liang lahat. Ini adalah kewajiban setiap orang untuk belajar. Kalau proses belajar ini di stop misalnya atau tidak kita lakukan, maka pengetahuan kita akan mungkin sampai di situ. Tidak akan mendapatkan pengetahuan yang lain. Tidak akan mendapatkan gagasan yang lain. Akan terbentur kepada persoalan-persoalan yang tidak kita ketahui. Nah, kemampuan untuk terus belajar inilah yang harus kita pupuk terus-menerus. Supaya apa? Supaya salah satunya adalah supaya mempunyai komitmen dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita pikirkan. Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, setelah ada komitmen untuk bertanggung jawab tentang tugas-tugas kita semua. Kalau ada misalnya orang tidak melakukan, saya khawatir bahwa sebetulnya itu sudah kuranglah bisa memaksimalkan kerja-kerja di lembaga. Yang seterusnya juga setiap orang di sebuah lembaga ini, termasuk kita di Bawaslu, harus bisa memotivasi diri sendiri, memotivasi lembaga, memotivasi karyawan, memotivasi seluruh staf untuk bersama saya bisa meraih prestasi-prestasi. Nah, sebagai contoh, kalau sebulan kemarin kehumasan kita ini berada di zona yang kurang baik, sudah zona merah lah, sudah di nomor 2 yang terakhir lah. Tetapi karena kita punya motivasi untuk meraih prestasi kita, motivasi untuk bagaimana lembaga ini bisa naik melebihi orang lain. Nah, motivasi itu seperti yang sudah kita lakukan ternyata bisa meningkatkan derajat dan juga meningkatkan seluruh kemampuan, dan lembaga ini bisa apa yang sudah disampaikan oleh Bang Cu, sudah di zona aman, minimal di zona papan tengah lah. Dan ini sebetulnya tidak cukup sampai di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan lagi meraih prestasi itu? Tentunya dengan selalu antusias. Buka di sini aja, Bu, ya. Antusias ini adalah kemampuan merangsang diri kita, merangsang keinginan kita untuk selalu bergerak dan selalu melakukan motivasi-motivasi dan keinginan-keinginan bagaimana supaya tidak stagnan di zona nyaman. Tetapi harus melakukan pergerakan tertentu, harus melakukan perubahan-perubahan. Inilah yang disebut dengan antusias.
Kalau dalam bahasa Al-Qur'an bisa disebutkan la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusikum. Tidak akan berubah suatu kaum kalau tidak kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Maka ini sangat penting di dalam proses menempa diri, juga memiliki kemampuan seluruh personal di Bawaslu Kabupaten Subang. Di samping itu teman-teman semua, di dalam skop komponen soft skill ini, kemampuan ini, juga harus ada kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, kadang-kadang komunikasi dengan baik ini merupakan kunci di dalam sebuah proses, di sebuah realita, di sebuah, katakanlah, di dalam melakukan performa kerja yang baik. Kalau misalnya dari pimpinan sudah tidak bisa komunikasi dengan baik, mungkin seluruh staf juga tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Atau katakanlah diskomunikasi apa yang disampaikan dan apa yang dikerjakan. Kalau komunikasi itu sudah tidak bisa dijalin dengan baik, atau komunikasi itu terputus oleh sekat-sekat yang menghalangi kita untuk bisa lebih mengasah kemampuan personal kita, maka saya yakin tujuan dari lembaga ini, tujuan kita semua akan terganjal kepada apa yang disebut dengan miskomunikasi itu. Makanya kita dituntut untuk punya kemampuan di dalam proses menyampaikan sesuatu, menyampaikan maksud dan tujuan, menyampaikan hal-hal yang apa yang diperlukan. Kalau itu sudah bisa dijalankan dengan baik, tentu pesan awal akan tersampaikan kepada ujungnya. Nah, di samping itu juga harus punya kehandalan. Kehandalan ini maksudnya adalah bisa dengan kuat untuk terus melakukan perubahan-perubahan di dalam melakukan perubahan-perubahan personality maupun lembaga. Dan seterusnya juga ada kemampuan untuk berkreasi dan menciptakan hal baru. Artinya setiap personil kita dituntut tidak hanya berhenti kepada status quo terhadap zona nyaman, harus keluar dari kotak itu, menciptakan kreasi-kreasi dan penemuan-penemuan baru, menciptakan hal-hal yang baru yang bisa mungkin meningkatkan performa kerja, baik itu lembaga maupun personality kita. Nah, kalau ini bisa dilakukan, nah seperti misalnya ada hal-hal yang lain tentang dari supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita desain untuk bisa menarik perhatian orang lain? Apa yang kita lakukan untuk bisa masyarakat tahu tentang tugas dan kemampuan-kemampuan di dalam proses penyelenggaraan pemilu, misalnya di dalam hal ini adalah sebagai tokoh dengan sederhana, jadi perlu kreativitas itu. Maka kalau ini kita lakukan, insya Allah lah bisa lembaga kita ini akan cepat dan mungkin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari peserta dari pemilu. Nah, kita alih kepada aspek interpersonal skill. Nah, aspek-aspek ini juga akan mendorong dan memotivasi sekaligus menjadi cara kita untuk bisa mendapatkan interpersonal itu. Yang pertama adalah motivation skill. Ada dorongan yang kuat dari dalam diri kita, dalam pikiran kita untuk supaya kita menjadi orang yang sesungguhnya punya kemampuan dan punya aspek personal itu, kemampuan itu. Yang kedua tentang leadership skill. Leadership skill ini adalah pengertiannya adalah kepemimpinan, kemampuan memimpin diri sendiri, kemampuan memimpin lembaga,
kemampuan untuk memimpin bagaimana sikap dan tentang hal-hal yang mungkin akan keluar dari diri kita sendiri tentang menjaga, ya, bisa memimpin diri sendirilah minimal, tanggung jawab itu. Juga ada negotiation skill. Bagaimana proses kita tidak hanya menjawab secara sederhana, tetapi punya kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan diri sendiri. Misalnya, kalau kita ingin melakukan suatu hal yang besar, tetapi kita masih dalam posisi bermalas-malasan misalnya. Nah, mungkin dalam pemikiran kita akan bertanya, atau kita di dalam personality, apa yang kita lakukan ini sesuatu yang besar, atau mungkin hanya kecil, atau tidak memberi manfaat. Nah, ini secara personil, kalau kita sudah bisa ada komunikasi antara pikiran, jiwa kita, maka saya kira kemampuan ini juga nanti akan bisa diwujudkan di dalam kelompok ataupun di dalam sebuah lembaga. Nah, menegosiasi atau kemampuan negosiasi skill ini juga perlu. Di samping itu adalah presentasi skill. Menyampaikan sesuatu ini juga ada kaitannya dengan komunikasi. Nah, kadang-kadang tujuan dari Bawaslu misalnya di sebuah lembaga sebetulnya baik dan juga secara normatif kita sampaikan misalnya seperti yang ada di undang-undang tentang tugas pokok kita. Tetapi karena mempresentasikan atau menyampaikan ini dengan kurang kemampuan kita juga, maka dikhawatirkan inilah yang akan salah persepsi, menimbulkan keterangan-keterangan yang mungkin mereka bisa mencerna dengan baik. Nah, tentu kemampuan presentation skill ini juga harus dimiliki oleh setiap personal kita. Komunikasi sudah saya sampaikan, juga tentang relationship building lah, atau kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan orang lain. Relation untuk mencari teman-teman yang lain di dalam proses menyampaikan tentang kapabilitas dan kapasitas kita sebagai personil. Nah, juga diantaranya tidak kalah pentingnya dengan public speaking. Nah, cara menyampaikan ini kepada publik, Bawaslu ini juga kan perlu kemampuan. Tidak hanya menyampaikan 1+1 sama dengan 2 langsung misalnya. Nah, tetapi public speaking ini juga harus dimiliki kita semua. Bukan hanya terfokus kepada salah satu divisi, misalnya divisi humas, tidak. Sudah pernah disampaikan bahwa semuanya harus punya kemampuan public speaking ini. Katakanlah kalau pimpinan tidak ada di kantor, ada yang bertanya langsung ke kantor kita, ke Bawaslu. Kalau public speaking-nya kurang, tidak bisa menyampaikan apa tugas dan fungsi pokok dari Bawaslu misalnya, mereka kan akan bertanya-tanya terus, akan melihat gini dari stafnya sorangan tidak punya kemampuan misalnya, atau tidak bisa menyampaikan, atau mungkin teman-teman yang di depan, maaf, pimpinan tak aya untuk menjawab hal ini juga kudu nunggu pimpinan kan gitu. Nah, ini yang harus semua kita miliki. Nah, ada juga kalau self marketing ini adalah tugas-tugas ya bolehlah untuk personality nanti mungkin di bidang yang lain. Nah, lanjut. Nah, berkaitan juga dengan aspek intrapersonal skill. Dari dalam time management, ini juga waktu-waktu untuk menata kita, menata kemampuan, menata waktu, segala macam. Nah, ada juga harus tentang stress management, change management, transformation character, creative thinking process, goal setting, aligning, atau teknik-teknik
pembelajaran segala macam ini memang terkait kepada personality skill. Jadi kemampuan diri sendirilah. Nanti teman-teman kalau tidak bisa secara jelas mengetahui tentang istilah-istilah ini, tolong di searching lah. Ya. Nah, yang terakhir mungkin ada tentang teori kemampuan seseorang. Nah, teman-teman semua di bagian ini sudah ada yang tadi seperti teman-teman staf semua lihat bahwa ada learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Nah, sekilas tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan learning to know di dalam memberikan kemampuan kognitif kita, kemampuan psikomotor kita, kemampuan afektif kita di dalam proses kompetisi dalam kita di sebuah lembaga. Ini nih, perlu penjelasan yang lebih komplit, yang lebih sempurna sebetulnya, yang lebih dalam. Tetapi sedikit saya memberikan penjelasan. Kemampuan kognitif ini adalah suatu bentuk perkembangan yang mengacu pada kemampuan untuk memperoleh makna pengetahuan dari pengalaman dan informasi. Ini lebih kepada personality-nya. Jadi harus ada kemampuan untuk dan usaha dari diri sendiri, dari pengetahuan dan pengalaman tentu jadi informasi kita, dari informasi yang kita dapatkan. Untuk apa? Karena yang disebut dengan learning to know ini adalah belajar untuk menguasai sesuatu. Maknanya apa? Bahwa learning to know ini mengandung makna bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil saja, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajarnya. Ulah melihat hasil nawai, tetapi di dalam proses inilah. Nah, ini nanti yang akan disebut dengan kemampuan kognitif itu. Dari pengalaman, dari pengetahuan, dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Juga ada yang disebut dengan ada kemampuan efektif. Maksudnya adalah kemampuan efektif ini ranahnya yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang mencakup tentang watak. Watak ini tentang perilaku, seperti misalnya tentang perasaan, tentang minat, tentang sikap seseorang, tentang emosi, dan terhadap nilai-nilai. Ini sudah saya yakin materi dari SDM ini terlalu jero ya teh. Harusnya ini yang menjelaskan ini minimal Maria Teguh lah. Maria Mercedes yang menjelaskan anak. Maria Teguh lah, atau misalnya Tong Dasam Waringin. Nah, ini yang menjelaskan tentang persoalan ini. Nah, yang terakhir adalah tentang kemampuan psikomotor. Domainnya adalah meliputi tentang perilaku, gerakan jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Jadi kalau ada di istilah salah satu pakar psikolog, ada yang disebut dengan IQ, EQ, dan SQ. IQ ini adalah kemampuan berpikir, otak lah. Tetapi ada juga yang disebut dengan emotional question, adalah tentang bagaimana mengelola hati dan perasaan. Nah, EQ, SQ, dan saya katakan tadi ini kudu pakar-pakar tentang psikolog lah untuk menciptakan pribadi-pribadi yang SDM yang mumpuni lah. Nah, kita tidak sampai di situ. Kalau misalnya ada yang lain nanti akan kita kita coba untuk yang lebih dalam. Sedikit tadi learning to know sudah sampaikan.
Mungkin teman-teman juga apa sih yang disebut dengan learning to do itu? Sedikit mundur, Kang. Nah, yang dimaksud dengan learning to do itu adalah mengandung makna bahwa belajar bukan hanya sekedar mendengar saja dan melihat dan mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan kita semua. Jadi ulah hanya mendengar dari kanan keluar ke kiri, dari kiri manjing metu dari kanan kan gitu. Tetapi nah, pendengaran dari upaya kita melihat dan belajar ini dari 3 hal itu maka akan bisa sebagai modal kita di dalam melakukan tugas-tugas kita semua, terutama di dalam tantangan kehidupan inilah. Nah, itu teman-teman semua. Nah, terakhir tadi slide yang ini. Ya. Nah, ini sebagai kesimpulan mungkin teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, bahwa manfaat dari soft skill ini yang pertama, setiap personal memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dengan baik. Tentu secara logika. Nah, walaupun itu masih bisa dipertanyakan, punya pengetahuan yang luas, punya emotion question yang lebih mumpuni, punya SQ atau katakanlah unsur agama yang kuat dan pengetahuan yang cukup. Maka kalau setiap orang sudah memiliki itu, maka saya yakin bisa membuat atau punya kemampuan untuk membuat sebuah keputusan yang lebih baik. Karena pertimbangannya lebih matang. Beda dengan orang yang tidak punya pengetahuan IQ, tidak punya pengetahuan SQ, emosionalnya, atau mungkin punya kemampuan secara personil, punya nilai-nilai lah. Kalau orang sudah tidak memiliki seperti itu, mungkin bisa digambarkan kemampuan untuk mengambil keputusan sesuatu pun untuk dirinya sendiri akan sulit. Apalagi di sebuah lembaga. Bisa jadi kan kalau tersinggung saya lagi, aing naon langsung gitu. Jadi yang didahulukan itu bukan otak, tapi otot penting. Aing debat gelut kan langsung gitu. Nah, kita harapkan bukan seperti itu, tapi mengasah terus kemampuan-kemampuan kita semua akan setiap kita persoalan pribadi sendiri bisa akan membuat keputusan yang lebih baik. Apalagi mungkin kita secara bersama-sama di lembaga ini. Yang kedua juga meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Ya tentu teman-teman semua, kemampuan kita berpikir, kemampuan pengetahuan ilmu-ilmu kita semua, kemampuan mental kita juga sudah kuat. Pasti kalau itu sudah dimiliki oleh setiap personal, maka dia akan punya kemampuan menyelesaikan berbagai masalah yang akan dihadapinya. Baik secara individu atau personalitinya maupun secara kelembagaan. Nah, yang ketiga juga dari soft skill ini akan bisa menimbulkan dorongan atau motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan prestasi kerja. Mudah-mudahan tadi yang sudah kita sampaikan ini akan mendorong kita semua untuk punya kemampuan lagi, memberikan prestasi kerja kita, prestasi kita di dalam semua hal, di dalam semua divisi. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Jadi tidak ada yang terlambat atau tidak ada yang salah satunya terbelakang dengan hal itu atau tidak punya tidak mau proses belajar, akan kita khawatirkan nanti
kemampuannya tidak akan sama dengan orang yang sering belajar, terus mengasah kemampuannya. Makanya setiap personil di Bawaslu Kabupaten Subang, kita semua termasuk seluruh pimpinan juga akan terus berupaya, terus melakukan pembelajaran. Nah, dari hal inilah nanti akan timbul prestasi-prestasi kerja yang lain. Nah, baru yang seterusnya adalah memiliki kemampuan untuk mengatasi frustasi, konflik, dan memperbesar rasa percaya diri. Saya yakin kalau setiap personality kita sudah mempunyai kemampuan pengetahuan, kemampuan tentang emotional question, juga IQ-nya, maka kita akan bisa keluar dari apa yang disebut dengan frustasi, stres, walaupun itu manusiawi. Tetapi kita lebih bisa mengendalikan diri kita sendiri, bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan rasa emosional kita lah. Nah, kesimpulan sebagai yang terakhir, maka dari pemaparan yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa soft skill atau kemampuan diri ini merupakan seperangkat kemampuan atau keterampilan selain keterampilan teknis dan akademis, atau yang disebut dengan hard skill ini, yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengelola dirinya sendiri maupun berinteraksi dengan orang lain. Dengan bahasa sederhana yang bisa kita sampaikan, bisa dikatakan bahwa soft skill itu merupakan atau meliputi kecerdasan emosional dan juga kecerdasan terakhir, coba saya buka ini. Kecerdasan emosional, kecerdasan kecerdasan sosial, Pak. Sosial kita semua. Ya. Jadi ada kecerdasan personal, ada kecerdasan sosial. Jadi kalau sudah punya dua kemampuan ini, insya Allah lah kita di dalam berinteraksi kepada siapapun, berinteraksi kepada keluarga, berinteraksi kepada komunitas, berinteraksi kepada sebuah lembaga, komunitas apapun misalnya, maka setiap orang atau kita akan bisa menempatkan diri kita semua, bisa menempatkan kita di tengah-tengah semua orang. Insya Allah mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini bisa akan memicu dan memacu kita untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan personality, menguatkan pikiran kita, memberikan dorongan untuk senantiasa terus belajar mengasah kemampuan-kemampuan kita semua. Mudah-mudahan bermakna dan mudah-mudahan berarti kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya di dalam relation secara personal maupun secara sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan tidak banyak yang bertanya, karena ini lebih kepada sudah jelas semua ya Pak, sangat jelas ya, malah. Nah, jelas, dan kita belajarlah. Belajar, kuncinya belajar. Terus belajar. Tidak ada hal yang minimal 20 menit lah kita membiasakan diri untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Kalau satu hari satu malam 24 jam kita hanya berkatut kepada hal-hal yang biasa saja, hanya membaca WA dengan guyonan misalnya segala macam, pasti hasilnya juga akan sederhana. Tapi kalau kita fokuskan minimal 20 menit saja untuk mengasah keterampilan kita, mendapatkan pelajaran baru, mendapatkan pengetahuan yang baru, maka itu akan bisa meningkatkan kapasitas kita. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materinya terkait soft skill, memaksimalkan performa kerja. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu Bang Haji Parahutan Harahap, kita dapat menentukan beberapa hal, yaitu kemampuan atau karakter building terhadap pengetahuan harus dimiliki oleh personal, di mana integritas harus ditanamkan pada diri sendiri agar dapat mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab dan bisa memaksimalkan kerja dalam tersebut. Poin berikutnya, dari pemaparan di depan maka dapat disimpulkan secara ringkas kemampuan atau keterampilan selain keterampilan teknis dan akademis atau hard skill yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengelola dirinya sendiri maupun berinteraksi dengan orang lain. Dengan bahasa sederhananya juga bisa dikatakan bahwa soft skill itu meliputi kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial, atau dengan kata lain mempunyai kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan sekaligus yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya serta orang lain. Demikian, kita beri aplaus untuk narasumber kita, Pak Haji Parahutan Harahap. Aplausnya mana, guys? Siap. Untuk sesi berikutnya mungkin akan dibuka sesi tanya jawab, tapi dalam hal ini akan dibatasi mungkin paling banyak 3. Mudah-mudahan 1 juga enggak ada, mungkin kedua, karena sudah secara gamblang dijelaskan oleh narasumber kita, tapi mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan. Silakan, waktu dan tempatnya disediakan untuk 3 pertanyaan. Silakan, diantos, mangga. Hitung sampai 10. Udah jelas banget, Pak. Sudah cukup jelas. 2, 3, 4, 5. Udah cukup, Pak. 6, 10. Jelas, A. 10, 9, M. Oke, siap. Tapi tidak ada pertanyaan. Kedua, mungkin peserta kita sudah pada jelas dari pemaparan ketua. Terima kasih atas waktunya kepada rekan-rekan, kepada yang sudah dapat hadir dalam acara ini. Siapa yang mau nanya? Yuda. Dari gara-gara nih kayaknya. Ya, nah. Tapi barusan udah ditutup sampai 10 kan? Udah. Ya, hari. Berarti kita nggak boleh nanya dong. Silakan Pak Yuda. Itu cuma. Tapi udah sampai 10. Apa-apa, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Waalaikumsalam. Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Ketua Bapak Parahutan Harahap, yang kami hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, lupa kepada rekan-rekan yang hadir pada Zoom hari ini yang berbahagia dan sehat, sentosa. Sedikit tapi banyak Pak Ketua pertanyaannya, mohon maaf. Ini temanya kan tentang apa? Tentang soft skill, meningkatkan performa kerja. Mohon Kang Yuda videonya untuk diaktifkan. Oh belum ya? Takut gantengnya kelihatan, Baris. Ya.
Nah, oke. Kembali. Nah, kelihatan. Mohon maaf, karena berkaos, tidak berseragam. Jadi tadi videonya di... Nah, ini berkaitan tentang performa kerja, Pak Ketua. Yuda yakin bahwa ini juga lebih kepada yang paling terpenting kapasitas di internal kita barangkali ya, Pak Ketua. Ya. Di setiap staf itu kan Yuda yakin mempunyai performa yang begitu bagus dan begitu baik. Hanya mungkin cara mengaplikasikannya ada yang kurang, ada yang sedang, atau ada yang dengan percaya diri kayak udah gitu nanya wae gitu kan meskipun ngasal gitu ya Pak Ketua. Tentu dengan peningkatan performa ini juga berpengaruh peningkatan performa kualitas lembaga. Apalagi tentang integritas lembaga gitu ya Pak Ketua. Nah, bagaimana caranya performa ini juga bisa berpengaruh terhadap minimalnya kekompakan kita untuk bisa sama-sama membangun dan meningkatkan kualitas apa yang harus dikerjakan di kantor. Karena selain performa kualitas dari pribadinya masing-masing, tentu ada hal-hal yang berbau tentang kenyamanan kerja Pak Ketua. Kita punya performa tapi kita tidak nyaman gitu dalam lingkungan kantor kita. Salah satunya adalah tentang hubungan sosial kita di kantor misalkan Pak Ketua ya. Itu juga kan sangat berpengaruh. Nah, hal-hal yang berpengaruh seperti ini bagaimana caranya untuk bisa diantisipasi dan ke depannya bagaimana caranya kita bisa benar-benar lebih kompak dan menyamakan persepsi agar performa ini bisa dibangun bersama dan bisa sharing antar staf yang mempunyai performa yang kuat dan baik. Barangkali itu Pak Ketua pertanyaannya. Terima kasih. Atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja dijawab Ketua. Silakan. Ya. Terima kasih Ayuda. Ini saya mencoba menjawab itu. Dan saya tahu maksudnya seperti apa, saya tahu. Insya Allah. Nah, tadi sudah disampaikan kalau semua personil kita dan seluruh staf tanpa kecuali seluruh staf kita di bawah sudah memiliki kapasitas itu semua. Ada soft skill tadi yang meliputi emotional quotient, intelligence quotient, dan emotional quotient. Nah, maka diharapkan akan berdampak terhadap kredibilitas dari sebuah lembaga. Kalau performa itu sudah dicapai, kredibilitas sebuah lembaga ini sudah bisa dicapai, tentu berefek kepada apa yang tadi disampaikan oleh Ayuda. Kekompakan, kenyamanan, dan juga akan timbul suatu komunikasi yang baik antara personel. Tidak cukup mungkin hanya sekedar menyampaikan saja, tetapi teman-teman ini sudah bisa memaknai apa yang bukan hanya sekedar disampaikan, tapi dari sikap semua juga sudah paham, oh ini loh. Nah, yang kedua, kalau kemampuan itu juga sudah kita miliki semua, tentu tadi ya performa kerjanya juga sudah baik, sudah merasa nyaman semua. Nah, dan juga lembaga sudah secara kapasitas kelembagaannya sudah juga diakui masyarakat. Nah, tinggal apa yang harus kita lakukan setiap personal melakukan itu. Tentu tadi, nah tidak ada satupun yang mungkin tadi kalau kinerja tujuannya adalah targetnya adalah kinerja kerja, ya harus semuanya hadir, harus datang semua, harus juga melakukan kewajibannya secara baik. Nah, supaya apa? Kalau semua teman-teman misalnya kita melihat ada sisi yang lain, misalnya ada beberapa yang
teman-teman yang aktif dan punya kontribusi terhadap kelembagaan ini. Tapi kalau sisi lain ada juga yang kurang, ini tadi ya pasti akan menimbulkan fiksi, akan menimbulkan hal-hal yang hal-hal yang dianggap kenapa sih ini yang lain bisa semangat, yang lainnya tidak. Nah, kata kuncinya saya katakan, upaya-upaya kita terus ke sana pasti adalah. Nah, kita berharap seluruh personel itu harus melakukan seperti itu. Semua harus punya tanggung jawab dan sikap yang sama terhadap hak dan kewajiban. Kalau tidak, nanti teman-teman semua yakin setiap akhir tahun itu pasti akan evaluasi. Mungkin pimpinan akan punya penilaian, atau mungkin hal yang lain juga pastilah di dalam melakukan evaluasi nanti, di dalam evaluasi, karena itu sudah hal kewajaran di SDM kita di Bawaslu. Nah, nanti juga personal yang misalnya seperti itu, kemampuan di dalam mengakses pertanyaan juga nanti akan jauh berbeda. Tapi saya yakin zaman sekarang ini haruslah mempunyai kemampuan ke sana, harus punya keinginan lah. Dan teman-teman semua, saya punya, dan seluruh pimpinan punya evaluasi pada waktunya. Jadi itu salah satu upaya-upaya kita lah. Jadi setiap personil harus melakukan hak dan kewajibannya di Bawaslu. Terima kasih, Ayuda. Siap, terima kasih Pak Ketua. Izin menambahkan sedikit mungkin Ketua. Untuk Ayuda ada masih standby? Siap, Pak Arif. Siap. Mungkin saya di samping penjelasan yang disampaikan oleh barusan dari pertanyaan Pak Yuda, saya dapat menambahkan sedikit bahwa integritas atau kemampuan personal adalah dasar dari kerjasama, mungkin itu Pak Yuda, dalam suatu lembaga. Nah, dalam hal ini mungkin kerjasama harus diterapkan di antara kita. Jadi jangan cek paribasana alamun cek Sunda teh mah anu nabeuh-nabeuh, anu ngigel-ngigel gitu. Jadi harus sama-sama kerja gitu. Mungkin Pak Yuda penambahan dari saya. Halo? Masih standby? Siap, siap. Siap. Gimana Pak Yuda? Ada tangan lagi? Ini PTR kemana PTR? Siap, Pak. Kan tadi udah dibahas, Pak. Ayo siap. Sama-sama kerja. Ya, sedikit barangkali. Jadi Siap. memang Sedikit. saya sudah rasain bahwa yang paling terpenting, Juga boleh Pak Yuda. ya, yang paling terpenting adalah selain kita mempunyai kualitas dan performa yang baik dalam menjalankan sebuah pekerjaan, tentu kita juga harus bisa menemukan titik di mana kita tuh bisa nyaman, di mana kita tuh bisa bersosialisasi antar staf gitu. Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi untuk bisa membangun kerjasama yang baik. Karena ya saya rasa meskipun kita sudah diporsikan dalam divisinya masing-masing, tentu itu juga kita bukan harus stuck di situ gitu. Namun ya kita juga harus bisa mobile untuk bisa membantu divisi yang lain. Nah, ini juga perlu adanya chemistry gitu. Nah, chemistry yang dibangun ini chemistry yang bukan value-nya tentang hal-hal lain gitu, yang berbau tentang kepentingan pribadi. Namun chemistry ini harus dibangun atas kesadaran pribadi bagaimana caranya kita bisa membangun lembaga dengan integritas yang baik. Karena jauh untuk berbicara masalah marwah, kita bisa menjaga dengan cara yang paling simpel adalah bagaimana cara kita membangun
sosialisasi antar teman kita gitu. Itu yang paling terpenting, dan kadang kan itu yang sering terjadi ya, adanya perselisihan apa beda pendapat, kadang yang nggak harus dibahas, kadang yang harus tidak dipermasalahkan. Itu jujur membuat geli yang akhirnya menjadi obrolan di belakang gitu. Jadi ketika rumpi, bukan ibu-ibu yang rumpi, tapi ini cowok-cowok juga pada rumpi di belakang. Nah, ini yang harus dihindari ya. Bagaimana caranya kita menyampaikan hal-hal yang paling terpenting itu pada tempatnya, sehingga hal ini bisa selesai dan mendapatkan solusinya. Barangkali itu, biar bisa membangun performa yang baik dan membangun komunikasi yang baik antar staff. Barangkali ya. Terima kasih, Hapunten, atas kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Alhamdulillah jawabannya saya sangat puas. Semoga saya bisa ngobrol dan ngopi bersama Ketua. Saya kangen dengan Pak Ketua, Pak Jeki, dengan Ibu Juju dan pimpinan yang lain juga. Barangkali bisa neraktir kopi hari ini, kan alangkah baiknya gitu, biar obrolannya lebih matang. Terima kasih. Ujung-ujungnya nah, kadinya akhirnya. Siap. Terima kasih Pak Yuda atas pertanyaan dan masukannya, sangat bagus sekali. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan agendakan di RBK SDM, mungkin Ketua. Enggak. Untuk lebih jelasnya di RBK SDM, maka mungkin kita meriung dan silakan unek-unek apa yang atau masukan lebih lama, silakan nanti diutarakan di RBK SDM. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman, silakan. Sebelum saya hitung lagi, sekarang mundur jadi 5. Tadi 10, sekarang 5. Cukuplah, cukup. Siap. Ya, cukuplah. Terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan di personal SDM sudah mengendos materi ini. Untuk pemaparan dari narasumber kita, Bang Haji Barutan Rahat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari rekan-rekan. Saya atas nama narasumber dipersilahkan untuk dikembalikan kepada Mas Kang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jalannya acara diskusi sudah berjalan dengan baik dan cukup antusias juga dari teman-teman. Dan semoga materi yang disampaikan pada hari ini banyak bisa dipetik manfaatnya, pelajarannya, serta hal-hal positif yang lain. Mohon maaf untuk kekurangan-kekurangan di dalam penyajian materi dan cara-cara atau semua hal. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama improve diri kita sendiri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di stop ya, aku ini. Rekamannya stop.